Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami dan obat penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu, maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu itu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, serta bukalah diri kami agar dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Paskah adalah tema yang paling sulit dan indah di seluruh Alkitab. Sulit karena bertentangan dengan semua bukti. Indah karena ia menggelindingkan batu dari mulut hati. Paskah tidak hanya membawa keselamatan yang membebaskan kita dari air yang keruh, tetapi satu penebusan yang jauh lebih dari itu, yaitu mengubah kelemahan menjadi kekuatan, kutukan menjadi berkat, penyangkalan Petrus menjadi tindakan iman, cacat kita menjadi energi baru, pelarian kita justru menjadi perjuangan yang berani. Maria Magdalena meninggalkan rumahnya diselimuti kegelapan, baik dari langit maupun dari hatinya. Dia tidak membawa apapun di tangannya. Tidak ada parfum seperti wanita lainnya, tetapi hanya cintanya yang bercampur dengan rasa sakit, yang memberontak karena ketidakhadiran Yesus, karena kepergiannya, kekalahannya. Namun Maria melihat bahwa batu itu telah disingkirkan dari makam. Dalam kesejukan fajar, makam itu berdiri terbuka lebar, kosong dan bersinar menghadap ke musim semi. Makam terbuka seperti cangkang benih yang belajar terbang sebelum mendarat. Maria berlari ke Simon dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Petrus dan Yohanes berlari bersama. Mengapa semua orang berlari pada pagi Paskah itu? Sebab segala sesuatu yang menyangkut Yesus tidak menoleransi sikap setengah-setengah. Yesus layak mendapatkan semua cinta yang tergesa-gesa, yang selalu terlambat pada rasa lapar untuk pelukan. Mereka semua berlari karena mereka cemas akan hilangnya cahaya kehidupan.
Murid yang lain yang dikasihi Yesus berlari lebih cepat. Yohanes tiba sebelum Petrus dalam memahami makna kebangkitan dan percaya akan hal itu. Murid yang dikasihi itu seperti kata Dante, memiliki pemahaman kasih, intellectus amoris, kecerdasan hati. Dia yang mencintai akan lebih memahami, lebih cepat mengerti dan lebih mendalam. Sesungguhnya orang bijak berjalan, orang benar berlari, tetapi kasih itu terbang. Melihat kain-kain tergeletak di sana, Yohanes masuk. Ia melihat dan percaya. Dikatakan juga tentang Petrus bahwa ia melihat, tetapi tidak dikatakan bahwa ia percaya. Yohanes percaya karena tanda-tanda itu hanya bermakna bagi hati yang tahu bagaimana membacanya. Dan hati membakar jarak antara Yerusalem dan taman itu, antara tanda-tanda dan maknanya, antara kain-kain yang diletakkan di sana dan tubuh yang tidak ada. Ia siap percaya karena ia tahu bahwa dirinya dicintai. Tanda pertama Paskah adalah tidak adanya tubuh. Dalam sejarah manusia tidak ada satupun mayat yang tersisa yang jumlahnya sebanding dengan jumlah mereka yang terbunuh. Tetapi Yesus bukan sekedar dia yang bangkit. Dia bukan pelaku suatu peristiwa yang terjadi sekali untuk selamanya di taman di dekat Yerusalem itu. Paskah belum berakhir. Jika kita semua membentuk tubuh Kristus, maka sebagaimana salib itu sejaman dengan kita, demikian pula kebangkitan. Barang siapa tinggal dalam dia, ia sendiri dirangkul sepenuhnya dan dipahami, artinya diterima dalam kebangkitannya. Paskah mengangkat bumi yang bagai makam ini menuju suatu dunia di mana kejahatan tidak akan menang, di mana algojo tidak akan pernah bisa menguasai korbannya selamanya, di mana luka-luka kehidupan dapat melahirkan terang Paskah. Harumnya Kristus adalah harum kehidupan yang menghidupkan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan Putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.